たちよ、私はここだ。大きな戦が始まります。あなたも参戦。 Vinland Saga, sebuah anime yang diadaptasi dari kisah para Viking, berlatar pada awal abad ke-10 dan berkisah pada perjalanan balas dendam Thorfinn atas kematian ayahnya. Di part keempat ini diperlihatkan Askeladd yang membawa Pangeran Kheanut sudah berada di Inggris Barat, hilir timur Sungai Severn. Di sana Askeladd mengirim surat untuk pemimpin daerah Wales agar Askeladd dan Pangeran Kheanut dapat cepat sampai ke Gainsborough dan berkumpul dengan pasukan utama. Wales adalah wilayah pegunungan yang berada di barat Inggris. Daerah tersebut berisi beberapa kerajaan kecil yang tidak tergabung dalam satu bendera negara manapun. Pada saat malam hari sebelum datangnya bala bantuan, Bjorn mendatangi Askeladd karena melihat perilaku aneh dari Askeladd setelah melihat wajah Pangeran Kheanut. Bjorn mencoba menanyakan keputusan Askeladd karena melihat anak buah lainnya yang mulai khawatir dengan pilihan Askeladd. Saat itu Askeladd tidak memberi jawaban yang jelas. Lalu ia membangunkan anak buahnya untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan menyusuri sungai melewati hujan di tengah hutan hingga mereka sampai ke tempat Gratianus, salah satu pemimpin daerah Wales yang menunggu kedatangan Askeladd beserta rombongannya. Meninggalkan Askeladd beserta Kheanut yang menyeberangi sungai, Sin berpindah pada Thorkel yang kehilangan jejak dan terpaksa mengintari sungai untuk menyusul rombongan Askeladd. Kembali ke Pangeran Kheanut, kini mereka sudah sampai di seberang sungai. Dan untuk memastikan keamanan sang pangeran, Askeladd meminta Thorfinn untuk menjadi pengawal pribadinya. Meski saat itu Askeladd telah menjanjikan imbalan pertarungan, Thorfinn masih terlihat kesal sambil menatap ke arah Pangeran Kheanut hingga membuatnya ketakutan. Singkat cerita, setelah menyeberangi sungai, Gratianus mengantar Askeladd beserta rombongannya menuju perbatasan Great Canyon, salah satu kerajaan kecil di Wales lainnya. Akan tetapi setelah berada di perbatasan, Askeladd beserta rombongannya dicegat oleh Aser dan seluruh pasukannya. Mereka tidak memperbolehkan Askeladd beserta Pangeran Kheanut melewati wilayahnya. Sedangkan di tempat lain, ketika pasukan utama Denmark sedang menyerang Inggris bagian selatan, Raja Denmark menanyakan keadaan Kheanut beserta 4.000 pasukan yang bertugas menaklukkan London. Floki pun menyampaikan sedikit informasi yang ia dengar mengenai kabar pasukan Thorkel yang menyerang pasukan Kheanut. Karena Pangeran Kheanut adalah salah satu putra mahkota, Raja Sweyn meminta Floki untuk lekas melaporkan jika mendapat kabar baru dari Kheanut. Sin kembali pada Askeladd dan pasukannya. Askeladd menahan pasukannya untuk tidak menyerang meski sedang terkepung. Ia bertujuan menyelesaikan masalah ini dengan bernegosiasi. Melihat pemimpin mereka bernegosiasi, para anak buah Askeladd kaget kenapa Askeladd bisa menggunakan bahasa Wales. Kembali pada Askeladd, setelah ia membuka pembicaraan, ia meminta Pangeran Kheanut untuk memberi sepatah dua patah kata pada mereka. Akan tetapi Pangeran Kheanut tidak mampu melakukannya dan memilih bersembunyi di balik Ragnar. Melihat Pangeran Kheanut tidak dapat diandalkan, Askeladd pun terpaksa memberitahu rencananya pada Aser. Askeladd dan Gratianus meninggalkan rombongan menemui Aser. Terlihat Thorfinn yang berada di samping Pangeran Kheanut menatap dengan sinis Pangeran Kheanut yang sangat penakut. Sin berpindah pada diskusi Askeladd. Aser langsung menanyakan keuntungan apa yang akan mereka dapat jika membantu rombongan Askeladd.
Askeladd dan Asgeir pun langsung meminta maaf karena tidak menulis rincian yang jelas tentang hadiah dalam surat yang ia kirim. Tak jauh dari sana, Bjorn sedang membicarakan Askeladd dengan Thorgrim. Ia merasa meski telah 10 tahun lebih bersama Askeladd, ia tetap merasa Askeladd adalah orang yang misterius. Kini ia bahkan tidak mengetahui kalau Askeladd bisa bahasa Wales. Ia hanya mengetahui kalau Askeladd adalah orang Denmark. Kembali ke Askeladd, saat itu Aser sangat kaget mendengar cerita siapa Askeladd ini sebenarnya. Askeladd memiliki darah campuran Denmark dan Wales. Ia adalah putra Lydia, yang berarti Askeladd mewarisi darah pemimpin besar Kelt Romawi, sekaligus menjadi keturunan dari Artorius. Artorius adalah seorang komandan pasukan Britania Raya di abad ke-5 dan 6. Di tahun 516, ia mengalahkan bangsa Sakon dan membawa kedamaian bagi Britania Raya. Sekedar imbuhan, legenda Pangeran Arthur yang kalian tahu dibuat berdasarkan perjalanan hidup Artorius. Cerita Askeladd tersebut dibenarkan oleh Gratianus, yang melihat sendiri Askeladd yang berusia 14 tahun membawa ibunya yaitu Lydia menuju Wales. Dahulu Olaf, ayah Askeladd yang merupakan orang Denmark, pernah menguasai pantai Wales dan membawa Lydia sebagai selirnya, sehingga lahirlah Askeladd di dunia. Askeladd bercerita semasa hidupnya Lydia terus dikurung di dalam kamar, dan setelah jatuh sakit ia dipindah ke kandang kuda begitu saja. Saat Lydia sudah dalam kondisi sekarat, ia meminta Askeladd yang berusia 14 tahun mengantarkannya ke kampung halamannya. Dan begitulah awal pertemuan Askeladd dan Gratianus. Mendengar cerita itu, Aser tertawa saking terkejutnya, lalu memberikan pertanyaan terakhir pada Askeladd. Karena Askeladd dibesarkan bersama orang Denmark, Aser masih belum yakin apakah darah Artorius mengalir lebih kuat daripada darah Denmark. Askeladd menjawab, ia tidak bisa menjamin jawaban dari pertanyaannya itu. Tapi yang pasti ia membenci orang Denmark. Dan negosiasi pun berakhir. Askeladd beserta rombongannya dapat melewati Griganyan meski dengan syarat berpura-pura menjadi tahanan. Hal tersebut bertujuan menjaga harga diri Raja Griganyan yang tidak mau membiarkan orang Denmark seenaknya melewati wilayahnya. Saat dalam perjalanan, Keanut terus saja melirik ke arah Thorfinn. Thorfinn yang mengetahuinya menyindir Pangeran Keanut dengan sebutan Tuan Putri lalu berkata, "Kalau ada yang ingin kau bicarakan, pakailah mulutmu untuk berbicara." Saat itu, untuk pertama kalinya, Keanut mengutarakan apa yang ada di dalam hatinya. Alasan ia tidak pernah berbicara bukan karena takut. Ia hanya waspada karena ia seorang pangeran. Apa yang keluar dari mulutnya bisa berdampak besar bagi negara lain. Oleh sebab itu, ia tidak bisa asal bicara. Saat itu, tidak hanya Ragnar, melainkan seluruh rombongan Askeladd yang mendengarnya sangat terkejut hingga berhenti dari perjalanan karena mendengar isi hati pangeran. Akan tetapi, Thorfinn yang mendengarnya menganggap perkataan tersebut adalah sebuah alasan dan tetap memanggil Keanut sebagai Tuan Putri. Karena kesal dengan Thorfinn, Pangeran Keanut memarahinya tanpa memikirkan rasa malu dilihat seluruh rombongan. Dan perjalanan pun dilanjutkan. Setelah berada di ujung wilayah Wales, Keanut menulis surat perjanjian non-agresi yang dijanjikan. Setelah itu mereka pergi melewati tepi utara Mercia yang mana adalah wilayah musuh untuk sampai ke Genisborg, tempat pasukan utama berada seminggu kemudian. Saat itu salju mulai turun
dan pasukan Askelat sudah mulai kesal menuruti Askelat. Satu-satunya yang masih mempercayai Askelat hanyalah Bjorn. Ia memberi semangat ke seluruh rombongan hingga meminta untuk percaya kepada putusan Askelat. Singkat cerita, mereka terus melanjutkan perjalanan meski kedinginan dan terhalang badai salju. Saat itu mereka sedikit kesulitan dalam perjalanan mereka. Mereka kehabisan makanan, perjalanan sangat sulit dilalui, dan sebagian anak buah Askelat mulai bertikai satu sama lain. Saat itu Ragnar meminta Askelat untuk kembali ke Wales. Akan tetapi Askelat enggan menuruti perintah Ragnar dan memilih melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari tempat Askelat berada ada sebuah desa berisi penduduk yang taat beragama. Terlihat dalam satu rumah terdapat keluarga yang memiliki banyak anak sedang makan malam. Sebelum makan, sang ayah memimpin doa. Selesai berdoa, anak mereka yang masih kecil bertanya, kenapa mereka harus selalu berdoa? Sang ayah menjawab, karena itu adalah perintah. Jika mereka tidak berdoa, maka mereka akan masuk ke dalam neraka yang berisi iblis dan banyak orang jahat seperti orang Denmark. Setelah anak-anaknya menerima jawaban sang ayah, mereka pun melanjutkan makan malam dengan tenang. Akan tetapi ketenangan mereka berakhir ketika pasukan Askelat yang kehabisan makanan menemukan desa mereka. Terlihat Bjorn dan Viking lainnya memasuki rumah keluarga tersebut. Mereka bersikap sangat arogan hingga membuat sang ibu di keluarga itu memarahi Bjorn karena membuang-buang makanan. Akan tetapi karena mereka tidak memiliki hati, Bjorn tiba-tiba memukul ibu itu hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, Bjorn beserta anak buah lainnya mulai menjarah harta dan seluruh makanan yang ada. Kemudian mengumpulkan seluruh penduduk desa di luar rumah di tengah badai salju. Saat itu, salah satu penduduk desa meminta untuk menyisakan makanan agar mereka dapat melewati musim dingin. Akan tetapi Askelat enggan menuruti permintaan tersebut. Ia memiliki solusi lain agar para penduduk desa tidak kelaparan selama musim dingin, yaitu dengan membunuh mereka semua. Scene berpindah pada Raja Sweyn. Saat itu Raja Sweyn mendapat kabar baru mengenai Pangeran Kheanut. Floki mengabarkan jika Kheanut menghilang setelah pasukan Ragnar berusaha mengambil Kheanut yang menjadi tawanan Thorkel. Mendengar kabar tersebut, bukannya panik, Raja Sweyn malah membanding-bandingkan Kheanut dengan kakaknya yang bernama Harald. Jika saja Kheanut memiliki bakat seperti Harald, harusnya ia tidak menghilang seperti ini. Setelah diterimanya kabar Kheanut oleh Raja Sweyn, waktu berjalan begitu cepat hingga musim dingin hampir berakhir. Diperlihatkan Thorkel yang berada di Mercia terlihat sedih. Hal tersebut dikarenakan terdapat kabar burung mengenai pihak Inggris yang menyerah tanpa syarat dan mengakui Raja Sweyn sebagai Raja Inggris. Oleh karena itu, Thorkel merasa sedih karena tidak dapat melakukan pertempuran lagi. Dan tiba-tiba terdapat satu prajurit Inggris yang mencari Thorkel. Scene berpindah pada Askelat. Ternyata setelah mereka membantai dan mengambil makanan satu desa, mereka tidak melanjutkan perjalanan, melainkan mereka tetap berada di desa tersebut hingga musim dingin berakhir. Terlihat Askelat dan anak buahnya yang memiliki pendengaran tajam sedang mengawasi apakah ada musuh yang mendatangi mereka. Sedangkan tak jauh dari mereka, Ragnar dan Pangeran Kheanut
dipimpin sang pendeta sedang mendoakan seluruh warga desa yang dibantai oleh Askeladd. Pada saat berdoa, sang pendeta menanyakan pertanyaan yang mengejutkan. Kenapa selalu orang lemah seperti warga desa yang berada di hadapan mereka yang tertimpa cobaan dan musibah? Karena pertanyaan yang berada di pikirannya itu, sang pendeta mulai meragukan keyakinannya. Sontak saja Pangeran Kheanut yang mendengarnya langsung menghentikan perkataan sang pendeta. Ia sangat terlihat marah dan memaki sang pendeta dengan nada yang tinggi. Jin kembali pada Torkel. Ia mendapat kabar dari tentara Inggris yang mencarinya jika terdapat gerombolan orang Denmark yang menyerang sebuah desa. Kabar tersebut bisa menyebar karena terdapat satu warga desa yang selamat dan mengadukannya pada prajurit Inggris. Kini prajurit terdekat sudah pergi menuju lokasi. Mendengar kabar tersebut, Torkel terlihat sangat bahagia karena menduga mereka adalah Kheanut dan Thorfinn. Seketika Torkel membangunkan seluruh anak buahnya untuk kembali mencari Thorfinn dan Kheanut. Jin kembali pada Askeladd. Mimi mengabarkan pada Askeladd jika terdapat 50 hingga 100 orang yang bergerak ke arah mereka. Mengetahui kabar itu, Askeladd pergi menemui anak buahnya yang memiliki keahlian sebagai pengrajin kayu. Ia meminta untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian Askeladd meminta Bjorn untuk memberitahu yang lainnya untuk bersiap melawan pasukan Inggris yang datang. Saat itu Askeladd berpesan pada Bjorn jika kali ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan rencana yang telah mereka rancang sebelumnya. Mengesampingkan Askeladd dan anak buahnya yang bersiap untuk berperang, Thorfinn yang bukan termasuk anak buah Askeladd pulang dengan membawa kelinci sebagai hasil buruannya. Saat itu Thorfinn berpapasan dengan Ragnar. Ragnar menawari Thorfinn untuk memakan hasil buruannya dengan sayuran yang ia punya. Thorfinn masuk ke dalam rumah. Ia kaget melihat sang pangeranlah yang bertugas memasak. Ketika makanan sudah matang, Thorfinn terlihat masih kebingungan namun tetap makan dengan lahap. Kemudian ia bertanya, "Kenapa kau memasak padahal kau seorang bangsawan?" Kheanut menjawab, "Kalau itu adalah hobi. Dahulu ia pernah memasak ikan kod. Karena rasa masakannya enak, ia memberikannya pada ayahnya dengan harapan akan mendapat pujian. Akan tetapi Raja Sweyn malah memarahinya karena tidak ada satupun pangeran yang mengerjakan pekerjaan budak." Di tengah cerita Kheanut tersebut, Thorfinn merasakan kedatangan seseorang. Ternyata ia adalah anak buah Askeladd yang mengabari Ragnar jika musuh telah menemukan mereka. Saat itu Ragnar kesal dengan Askeladd karena memilih melanjutkan perjalanan daripada kembali ke Wales. Karena sangat kesal dengan Askeladd, Ragnar ingin menemui Askeladd yang sedang memimpin perang. Dan Ragnar pun diantar untuk menemui Askeladd. Akan tetapi dari belakang Ragnar ditikam oleh anak buah Askeladd. Kejadian itu direncanakan Askeladd karena merasa Ragnar menjadi sangkar yang menghalangi Pangeran Kheanut menjadi lebih dewasa. Di tempat lain, Thorfinn terus waspada karena menjaga Kheanut yang sedang menunggu Ragnar. Sedangkan mengerti dirinya sudah pasti akan mati, Ragnar meminta berbicara empat mata dengan Askeladd. Saat itu Askeladd memberitahu rencananya pada Ragnar yang sekarat. Kematian Ragnar akan dibuat seolah-olah ia dibunuh oleh prajurit Inggris, dan Askeladd akan mengambil alih tugas Ragnar. Saat itu Ragnar meminta Askeladd untuk bersumpah untuk melindungi Pangeran Kheanut apapun yang terjadi. Askeladd pun menuruti permintaan terakhir Ragnar. Setelah Askeladd bersumpah, Ragnar menceritakan keadaan Pangeran Kheanut saat ini. Kini tahta kerajaan Denmark dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang memberi dukungan Kheanut dan satu lagi yang memberi dukungan pada Harald, kakak dari Kheanut.
Lalu karena Raja Sweyn takut terjadi perpecahan pada Denmark, ia memiliki rencana untuk membuat salah satu pangeran meninggal dalam perang. Itulah sebabnya Pangeran Kheanut ditugaskan menaklukkan London dan melawan Thorkel sang penggila pertempuran. Bisa disimpulkan musuh Pangeran Kheanut yang sebenarnya adalah ayahnya sendiri, yaitu Raja Sweyn. Ragnar meminta Askeladd untuk berhati-hati. Di Gainsbourg, adik Ragnar sudah menyiapkan sesuatu. Saat itu, ketika Ragnar sudah lemah dan tak berdaya, ia kembali meminta untuk mengucapkan salam perpisahan pada Kheanut. Akan tetapi, Askeladd tidak memperbolehkannya. Dan bersambung. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.